Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil ijzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal. Ahmaduhu ala kulli halin hamdan yuqabilu ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yusawi ziyadata ni'amih bil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah dhulmani wal ibdal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al munqidu minad dolali wa da'ila syarafil hisal wa mubajjinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa alihi hari al-amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat taufik dan hidayahnya, berkat kudrat dan iradahnya kita sama-sama dapat berkumpul di masjid ini. Dan tidak lupa rahmat dan salam semoga dilimpahkan ke panutan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa mudah-mudahan kepada keluarga, kerabat dan sahabatnya, dan juga ke setiap insan yang selalu mengikuti ajaran-ajaran syariat-syariatnya sampai di akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihwatul iman, alhamdulillah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mungkin hancaan sekarang masih meneruskan daripada hancaan yang telah lalu, yang mana beliau mengatakan di dalam kitab ini, wa alaika bisuhbatil ahyar wal itijalil asrar wa mujalasati sholihin wa mujadamati dhalimin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau menyatakan, wa alaika, dan hendaklah anda bisuhbatil ahyar, yaitu bersahabat dengan orang-orang yang benar, bersahabat dengan orang-orang pilihan, dan juga watijalil asrar, menjauhi daripada orang-orang yang tidak benar, dan juga selalu pemujalasati sholihin, berkumpul sama orang-orang soleh, wa mujanabati dhalimin, dan menjauhi daripada orang-orang dolim. Beliau menyatakan ini berkesesuaian dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi, wal mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may khalil. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW, agama seseorang itu berada pada temannya. Makanya kata Nabi, falyandur ahadukum may khalil, maka lihatlah, pikirkanlah siapa yang harus atau pantas dijadikan teman. Karena apa? Apabila kita mempunyai teman yang baik, teman yang soleh, itu pasti akan membawa kepada kita kebaikan dan kesolehan. Tapi naudzubillah, banyak orang-orang yang tadinya baik, diakibatkan salah bergaul, salah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya naudzubillah menjadi orang-orang yang tidak baik. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Karena kata tadi, sekali lagi, apabila kita ingin melihat seseorang baik dan tidaknya, lihat dulu temannya baik atau tidak. Ini sampai-sampai bisa dijadikan patokan. Apabila kita melihat orang ini baik ataupun tidaknya, kita lihat temannya baik atau tidak. Ya, ini Masya Allah, ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Begitu juga kata Nabi Rasulullah SAW,
al-jalisu sholih khairun minal wahdah. Sebaliknya wal wahdatu khairun min jalisis su'i. Kata Nabi Rasulullah SAW, duduk bersama orang-orang soleh itu lebih baik daripada duduk sendiri. Kita misalkan duduk sendiri, walaupun kita misalkan baca Quran ataupun dzikir, tapi kalau kira-kiranya kita duduk sama orang-orang soleh menjadikan lebih bermanfaat atau lebih baik, itu mendingan kita berkumpul sama orang-orang soleh. Tapi sebaliknya kata Nabi, wal wahdatu khairun minal jalisis su'i. Dan bisa jadi kita menyendiri ataupun sendiri bisa lebih baik daripada perkumpulan, tapi perkumpulan yang tidak baik. Jadi pilihlah kita, sangat-sangat betul kita harus bisa memilih. Apabila berkumpulnya lebih baik daripada sendiri, lebih baik berkumpul. Tapi apabila kita menyendirinya lebih baik daripada berkumpul, ya kita menyendiri aja. Ini Masya Allah sangat-sangat perlu. Kenapa di sini harus diperhatikan? Karena di sini ada hikmah-hikmah tersendiri, Pak. Sampai beliau menyatakan wa'lam, ketahuilah wa'lam, ketahuilah anna mukhalatata ahlil khair wal mujalasatahum tajra'u fil qalbi mahabatal khair wa tu'ayyinu alal amali bih. Jadi kata beliau, ketahuilah sesungguhnya berkumpul sama ahli-ahli kebaikan, berkumpul sama orang-orang soleh, bersama orang-orang ataupun ahli-ahli kebaikan, ataupun mujalasatahum, sesungguhnya berkumpul duduknya mujalasah dengan orang-orang ahli-ahli kebaikan, ini kata beliau tajra'u fil qalbi mahabbatal khair. Ini sama dengan menanam di hatinya mencintai kebaikan. Jadi ketika kita berkumpul dengan ahli-ahli kebaikan, itu sama dengan menanam di dalam hatinya cinta kebaikan. Malah bukan itu saja, barokahnya wa tu'ayyinu alal amali bih, itu akan menjadikan satu sebab penolong agar supaya kita bisa mengamalkan daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri. Dan auranya orang-orang baik ini Pak gede sekali. Kita satu contoh, misalkan ada ulama ataupun ada orang-orang soleh, kita duduk aja di situ. Itu jangankan kita mendengarkannya, kita baru duduk berkumpul. Itu sampai bagaimana kata Nabi menyatakan di sini, alaikum bimujalasatil ulama, mesti kepada anda sekalian berkumpul sama para ulama, wastami'u kalamal hukama, dan mendengar kalam-kalam hukama. Ini dalam satu riwayat, kita duduk sama ulama, baru duduk saja belum mendengar daripada perkataan-perkataannya, itu katanya dosa-dosanya sudah habis, Pak. Ya, Masya Allah, dengan keberkahan daripada ulama-ulama itu sendiri, dengan keberkahan daripada orang-orang soleh tersebut. Ini sangat-sangat ini perlu kita. Maka tadi beliau menyatakan berkumpulnya sama ahli-ahli kebaikan, duduknya sama ahli-ahli kebaikan, ini sama dengan menanam kebaikan di dalam hatinya, dan juga sama dengan menjadikan pertolongan untuk berbuat atau mengamalkan daripada kebaikan itu sendiri. Sebaliknya sama, kama anal muhalatata ahli syar wa mujalasatahum tagrisu fi qalbi hubbas syarri wa hubbal amali bih. Sebaliknya begitu juga apabila kita berkumpul sama orang-orang yang tidak baik, berkumpul sama orang-orang yang dolim, berkumpul sama orang-orang yang jauh daripada kebaikan, itu sama menanam juga, cuman menanamnya naudzubillah, menanam daripada hubbas syarri fi qalbi, menanam mencintai kejelekan ke dalam hatinya. Ini kalau kata ulama, kalau kita salah-salah berkumpul sama orang-orang yang tidak baik, itu merupakan racun yang seolah-olah disebutnya racun yang akan membawa kita melihat daripada kejelekannya. Ini naudzubillah, naudzubillah. Kita dari kecil sama orang tua itu seolah-olah pergaulan kita itu dipilih sama orang tua. Ini berkumpul sama ini, kita duduk sekolah, duduk di pesantren terus sampai terus. Jadi kita alhamdulillah tidak ada seolah-olah keinginan duduk-duduk sama orang-orang yang tidak ada manfaatnya, apalagi orang-orang yang naudzubillah sama naudzubillah. Ini karena sangat-sangat perlu, karena kata tadi ini sama dengan menanam dalam hati mencintai kebaikan dan menjadikan satu sebab pertolongan akan bisa mengamalkan kebaikan itu sendiri. Tapi sebaliknya kata tadi naudzubillah, apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik,
mujalasah dengan orang-orang yang dolim, itu sama akan menanam di dalam hatinya hubbas syari wa hubbal amali bih. Ini satu contoh Pak. Kita kalau namanya di kampung-kampung di sana banyak orang-orang yang kumpul-kumpul. Ada orang baik nih Pak, baik Masya Allah. Karena mungkin salah berkumpulnya, ya, di antara perkumpulan itu tidak tahu ada sebagian orang yang sedang diintai polisi Pak. Padahal orang ini baik yang satu ini. Karena mungkin duduk-duduk di situ, dari sekian perkumpulan itu ada seseorang yang lagi diintai polisi. Akhirnya ketika sama polisi ditangkap, itu bukan satu orang, itu semuanya ditangkap Pak. Semuanya ditangkap, diperiksa semuanya. Sampai urusan-urusan dengan polisi. Padahal orang yang tadi yang mungkin kebawa lah ikut duduk, orangnya baik saya tahu. Ya. Cuman itulah akibat daripada. Tapi sebaliknya, apabila kita berkumpul sama orang-orang baik, kita berkumpul misalkan sama santri-santri, sama ulama, apalagi kita pakaian-pakaiannya seperti ulama, sama dengan ulama, itu orang bingung kalau kita berkumpul mana ulamanya nih, mana orang-orang bingung ya. Karena itulah kebaikan-kebaikan itu baru dari dohir Pak ya. Baru dari dohir ya. Ya, berkumpul sama beliau-beliau orang-orang alim, para ulama, disatukan juga. Makanya sangat perlu, kita perlu diperhatikan kata Nabi, man tasabbaha biqaumin bahwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh, berkumpul menyerupai dengan satu kaum, bahwa minhum, maka orang ini sebagian daripada kaum itu sendiri. Makanya kita gampang, maaf bukan maksudnya gampang, kita ingin dikumpulkan sama ulama, kita ingin dikumpulkan sama orang-orang soleh ya, ingin dikumpulkan sama wali-walinya Allah, ya banyak berkumpul sama mereka-mereka. Walaupun kita sebenarnya bukan ulama, kita misalkan bukan orang soleh ya, yang ngikut-ngikutin aja lah, bukan orang alim, tapi karena berkumpulnya itu, ini kata Nabi akan dikumpulkan seseorang ini dengan yang dicintainya, dengan perkumpulannya itu sendiri ya. Malah ini satu gambaran, dunia ini gambaran Pak ya. Di sini almar'u ma'aman ahbabi dunya wal akhirah, seseorang ini akan dikumpulkan bagaimana perkumpulannya di dunia. Nah, ini Masya Allah ya, sangat perlu dipegang itu ya. Ini banyak kejadian-kejadian itu. Ada orang yang mungkin tadinya tidak baik Pak. Ini ada satu riwayat Pak. Satu riwayat ini diriwayatkan oleh sebagian daripada alim, seorang alim. Beliau pulang dari Hadramut, pulang dari Yaman. Jadi ada satu majelis Pak. Satu majelis seperti ini. Nah, ada seseorang ini sebenarnya rentenir Pak. Tahu mungkin rentenir ya seperti apa? Selalu berhadapannya dengan urusan riba, ya rentenir lah. Nah orang ini sebenarnya mau masuk masjid atau masuk ke masjid itu mencari seseorang karena dia datang ke satu rumah, tidak ditemukan seseorang itu, untuk penagih lah. Nah ada omongan bahwa orang yang mau ditagih ini ada di masjid. Akhirnya si orang yang mau nagih ini, taruhlah rentenir itu masuk masjid Pak. Masuk masjid, Masya Allah. Ketika itu di masjid ada pengajian ya, namanya di Hadramut ini kan dihadiri sama ulama-ulama besar. Nah, di Hadramut di Yaman ini dihadiri sama ulama-ulama besar. Ini si rentenir ini masuk masjid nih, padahal aslinya tadinya bukan mau ikut ngaji, bukan mau beribadah, tapi mencari seseorang yang punya utang gitu, mau nagih. Hanya dia masuk masjid, dia masjid. Nah, ulama ini Masya Allah, beliau menyatakan, barang siapa yang memasuki majelisku, ini semuanya akan terampuni dosanya. Karena apa? Jadi ada yang namanya malaikat. Malaikat itu selalu tugasnya mencari majelis pengajian. Makanya apabila seseorang ataupun ada perkumpulan, di mana di perkumpulan itu dibahas tentang ilmu-ilmunya Allah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata Nabi. Kata Nabi itu habat alaihimul malaikah. Itu akan berkumpul juga kepada orang-orang itu malaikah. Wa unzilat sakinah, akan diturunin ketentraman. Wa ghosiyat humur rahmah, dan juga akan diturunkan rahmat. Jadi seorang ulama ini menyatakan siapapun orangnya yang datang ke majelis ini, pertama
para malaikat-malaikatnya Allah akan memintakan ampunan. Yang keduanya akan diberikan ketentraman hatinya. Ini Nabi juga yang menyatakan seperti itu. Dan juga akan diturunin rahmat. Nah, singkat cerita, beres majelis ini, ini si rentenir ini ikut bubar juga, ya, ikut bubar. Dia mencari seseorang yang tadi memang tujuannya mencari seseorang, mencari, nggak ada, tahunya memang nggak ada. Ya. Cuman masya Allah, yang namanya umur kita tidak tahu, Pak. Yang namanya umur kita tidak tahu. Jadi si rentenir ini ketika pulang ke rumah, dia tiba-tiba sakit, Pak. Sakit nggak lama tiba-tiba meninggal. Nah, masya Allah. Cuman si rentenir ini pernah, kata tadi, masuk masjid, ya, pernah dilihat sama ulamanya tadi. Nih, kita maaf nih, saya misalkan melihat orang di sini, pernah dilihat sama ulamanya tadi. Akhirnya ada kabar ramai bahwa si rentenir ini, masyarakat yang dekat tahu bahwa itu rentenir. Sampai-sampai naudzubillah, itu kematiannya tidak ada yang mengurus, Pak. Cuman pernah ada kabar sebelumnya masuk masjid ataupun ikut pengajian, akhirnya ulama ini mendengar, ingin tahu. Ya. Ini ketika itu beliau mendengar bahwa yang jamaah pengajian tadi ada yang meninggal, ya seorang ulama datang. Orang lain pada tahu bahwa bagaimana ini rentenir tidak mau ada yang ngurus, ulama ini datang. Sampai dia ngurusin orang yang tadi, Pak. Ini bayangkan, padahal kata tadi masuknya masjid ini tidak sengaja mau thalabul ilmi ataupun mau ngaji, enggak. Ya. Tapi dengan masuknya ke satu tempat kebaikan itu menjadikan kenikmatan buat dia. Sampai didoakan dengan ulama, sampai diurus dengan ulama. Yang lain belum tentu itu. Ya, ulama besar, masya Allah. Ya. Ini hikmah sedikit daripada apabila kita berkumpul sama orang-orang baik. Walaupun kita bukan ulama, kita berkumpul sama ulama akan disatukan. Karena Nabi seperti itu menyatakan, almar'u ma'aman ahabba. Ya. Jadi seseorang ini akan berkumpul dengan orang yang dicintainya ataupun dengan perkumpulannya itu sendiri. Makanya hati-hati kalau kita berkumpul, kalau kita mencintai, kalau kita mujalasah, kita berkumpul sama siapa? Ya. Karena ini dijelaskan di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun dia di akhirat. Ya. Nah, ini masya Allah. Jadi kembali kepada tadi, kita sangat-sangat perlu berkumpul sama ahli-ahli kebaikan, mujalasah ataupun duduk-duduk sama ahli-ahli kebaikan, karena itu merupakan satu penanaman mencintai kebaikan di dalam hati dan juga akan menjadikan satu pertolongan bisa beramal akan kebaikan. Tapi sebaliknya kata tadi, naudzubillah, kita berkumpul sama ahli-ahli syar, ahli-ahli yang tidak baik, ataupun berkumpul sama orang-orang yang dolim, itu akan terbawa dolimnya, itu akan terbawa daripada ketidakbaikannya. Nah, di sini saya sedikit mungkin membuka daripada hadis-hadis Nabi yang memang kita sekali lagi sangat-sangat perlu mencintai orang-orang soleh, berkumpul sama orang-orang baik. Kemarin mungkin malam minggu waktu itu pernah dibahas sedikit, cuman belum tuntas. Jadi kita saking nikmat, Pak, umat-umat akhir zaman ini, sampai oleh Nabi ini dirindukan, sampai bukan dirindukan saja, dibanggakan kalau memang kita iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menyatakan dalam satu hadis, tuba liman ro'ani wa amanabi. Sangat bahagia orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Ya, jelas itu para sahabat yang berkumpul melihat Nabi Rasulullah SAW. Sangat bahagia orang yang melihatku setelah melihat terus iman kepadaku. Tapi Nabi mengatakan itu satu kali. Seterusnya Nabi mengatakannya 7 kali ini, masya Allah. Tuba liman lam yaroni wa amanabi. Dan sangatlah berbahagia orang yang belum pernah melihatku, tetapi orang ini beriman kepadaku. Kita pernah melihat Nabi enggak? Belum, kan? Tapi alhamdulillah kita bisa iman kepada Nabi. Bayangkan mungkin kalau para sahabat-sahabatnya Rasulullah, beliau melihat Nabi,
bagaimana indah wajahnya, bagaimana indah akhlaknya, bagaimana itu segala-galanya mungkin. Sampai ada sahabat yang mengatakan, apabila saya dimasukkan surga, tapi di surga itu tidak melihat Nabi Rasulullah SAW, itu tidak akan ada rasa kenikmatan katanya. Sampai sebagian sahabat berkata begitu, karena telah melihat Nabi itu benar-benar bagaimana nikmatnya melihat Nabi. Begitu juga, makanya kalau kecintaan sahabat-sahabat ini itu sangat, Pak. Sampai-sampai dikatakan, pernah saya terangkan, belum pernah Nabi ludahnya sampai ke tanah. Itu ludahnya aja rebutan, Pak, sahabat-sahabat. Begitu juga kalau Nabi Rasulullah SAW beliau lagi berwudu, itu air wudunya bekasnya itu rebutan para sahabat. Sampai begitu, bagaimana saking cintanya para sahabat-sahabat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita alhamdulillah ada satu kebanggaan buat kita. Nabi menyatakan, kata tadi, tuba, sangat berbahagia orang yang telah melihatku dan beriman kepadaku. Setelah itu Nabi mengatakan 7 kali, tuba liman lam yaroni wa aman Nabi. Sangat bahagia orang yang belum pernah melihatku, tetapi orang ini beriman kepadaku. Ini Nabi mengatakannya sampai 7 kali. Tuba liman lam yaroni wa aman Nabi. Tuba liman lam yaroni wa aman, sampai 7 kali. Ini perbandingannya orang yang telah melihat dan beriman, dan perbandingan orang yang belum pernah melihat seperti kita tapi kita bisa beriman. Ini tuba, kata Nabi. Tuba ini kalau bahasa Arabnya sangat bahagia. Kalau bahasa Sunda maka cida bagjana. Cuma Nabi pernah ditanya tentang masalah tuba ini. Sebagian sahabat menyatakan, wa man tuba ya Rasulullah. Ya Rasul, apa yang disebut tuba? Tuba ini, kata Nabi, sebagian daripada sajaratun fil jannah, yaitu ada satu pohon di surga. Jadi siapapun orang yang beriman kepadaku walaupun belum melihatku, itu sudah dipersiapkan pohon-pohon di surga. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ya, kita bisa memiliki atau masuk ke hadis yang tadi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita nikmatnya kalau berkumpul sama orang-orang soleh, berkumpul sama orang-orang baik. Walaupun amal kita tidak bisa seperti orang baik itu, Pak. Kita berkumpul sama ulama, wah jelas kita tidak akan bisa amal-amal kita seperti ulama, baik dengan ilmunya, baik dengan amaliyahnya, baik dengan kebersihan hatinya, baik dengan niat-niatnya. Kita tidak bisa mengikuti amal-amaliyah beliau. Tapi Masya Allah, ketika kita ada rasa cinta kepada ulama, ada cinta kepada orang-orang soleh, ada rasa cinta ataupun berkumpul sama para ulama-ulama, ini pernah ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda. Jadi Abu Darda beliau menyatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma. Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai satu kaum. Ya. Terus kata beliau, diteruskan, walakin tetapinya ya Rasulullah, gitu, la yastatiu ayyamala bi amalihim. Tetapinya seseorang ini tidak mampu amalnya seperti kaum yang dicintainya. Contoh, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para sahabat-sahabatnya Rasulullah, kita mencintai daripada ulama-ulamanya Allah, tapi kita tidak bisa beramal seperti beliau-beliau. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Ya Abu Dar, antum ma'aman ahbabtum, antum ma'aman ahbabda. Engkau bersama orang yang dicintai, engkau bersama orang-orang yang engkau mencintai kepada orang itu. Alhamdulillah. Ini hadis ini, kata sebagian sahabat, hadis yang sangat paling disenangi. Kita tidak amal seperti amalnya para ulama, kita tidak bisa beramal seperti amalnya Rasulullah, ya, tapi bisa dikumpulkan dengan beliau-beliau. Makanya ada ketawaduan para ulama, apabila kita dijadikan oleh Allah walaupun seberkas debu daripada sendalnya, mengatakan gubaru naklihi, kebul sendalnya, tapi kalau kebul sendalnya ulama, kebul sendalnya Nabi, kita akan ke bawah terus kepada kebaikan-kebaikannya. Seperti sendalnya Nabi Rasulullah SAW itu sampai bisa naik terus ke aras. Malaikat Jibril tidak bisa naik, malaikat Mikail tidak bisa naik ke satu tempat yang memang bukan magomnya, bukan kedudukannya. Tapi sendal Rasulullah bisa naik terus. Mungkin, bukan mungkin, dengan debu-debunya tuh. Makanya ada sebagian ulama saking tawaduknya, apabila kita dijadikan oleh Allah menjadikan gubaru naklihim, kebul daripada sendal-sendalnya para ulama, kita udah alhamdulillah, karena akan terbawa. Kita akan terbawa dengan kebaikan. Tidak mungkin ulama
akan mendatangi tempat-tempat yang tidak baik. Pastinya para ulama akan mendatangi tempat-tempat yang baik. Sampai kalau dijadikan kita kebul sendalnya, kita udah alhamdulillah bersyukur Allah. Ya. Makanya jangan sekali-kali Pak, kita kalau melihat sekarang lagi rame-ramenya setelah kepulangan daripada Habib Rizik Syihab ya, jangan sekali-kali kita mengomentari daripada omongan-omongan beliau yang wah ini mah bukan Habib, ini mah bukan orang alim, ngomongnya juga kotor. Hati-hati, saya yakin beliau ini ngomongnya pasti dengan ilmu. Kita tidak ada apa-apanya kalau tahu aslinya begitu. Coba kita lihat penjemputan daripada beliau, itu orang-orang yang cinta, tidak disuruh apa tidak ini tidak. Sampai Habib Novel Al-Idrus yang kemarin hadir di Fareja itu sampai beliau saking ingin menjemputnya Habib Rizik sampai 6 kilo berjalan, Pak. Bayangkan. Jadi kalau kita mendengar daripada sebagian dari wah ini begini-begini, hati-hati kan. Kita tawakuf saja, Pak. Kita kalau tidak tahu yang sebenarnya, kita mendingan diamlah. Ya. Karena hati-hati kalau kita menjelek-jelekan ulama, membenci ulama, hati-hati, darahnya ulama ini beracun, Pak. Yang disebut darahnya beracun itu akan berusak kepada keimanan, akhlak, ataupun akan semakin rusak kita. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita, wah apalagi kita. Hati-hati. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Ini hati-hati. Ini hancur kalau kita jelek kepada Nabi, jelek kepada ulama, jelek. Ini hati-hati nih. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita tidak tahu. Udah tawakuf aja lah. Jadi tawakuf itu diam saja, ya. Terus bagaimana misalkan sedikit, mungkin saya membahas sedikit biar kita nggak salah kaprah, maaf, biar kita nggak suudon, ya. Nah, misalkan seorang habib, seorang ulama mengatakan mungkin kalau bahasa kita yang tidak pantas lah, ngomongnya begini. Ya. Ini kalau dalam satu hadis, dalam satu riwayat, kalau kita terdolimi, misalnya kita terdolimi, itu boleh mengatakan keadaan seseorang yang mendoliminya. Itu boleh. Kecuali kalau misalkan kita yang tidak didolimi terus kita tiba-tiba. Tapi kalau yang didolimi boleh. Tidak termasuk yang namanya ghibah. Ngomong kejelekannya enggak. Karena kita terdolimi. Ada beberapa Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila seseorang menceritakan kejelekan orang lain, itu ada fan atau langkah-langkah memang yang dibolehkan. Seperti diantaranya kita terdolimi, atau keduanya ada orang yang sangat jahat, seperti Fir'aun sama Allah terus dikatakan di dalam Quran kan, seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, terus diomongin, itu buat contoh. Ataupun juga kalau misalnya kita mau menolong seseorang, ya, mau menolong seseorang, kita tahu misalnya kita pernah ditipu nih sama seseorang. Terus tiba-tiba kita datang ke rumah teman kita, seseorang yang pernah menipu kita ada di teman kita. Kita pernah ditipu misalkan. Terus setelah si orang ini pergi, kita ngomongin ke teman kita, kamu kenal sama si ini dari mana? Hati-hati, saya pernah ditipu sama ini. Jadi menolong, itu boleh juga. Ataupun kalau kita misalkan menjelekan, maaf, keluarga atau menjelekan istri lah, taruhlah. Tapi menjelekan istri, kita datangnya ke ulama misalkan. Istri kita susah dididiknya, istri kita tuh begini, banyak sekali lah. Kita datang ke ulama, ya Syekh, ataupun ya Tuan, saya mempunyai istri seperti ini, begini, bagaimana ya caranya? Istri saya itu begini. Kan itu seolah mengomongkan kejelekan ya. Tapi tujuannya minta fatwa, tujuannya minta pepatah kepada ulama. Ini yang Allah perintahkan. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli-ahlinya apabila kamu tidak tahu. Gitu. Jadi jangan kita berani kepada ulama-ulama yang mana kita tidak tahu, hati-hati. Yang terakhir mungkin maaf udah jam 7. Jadi Habib Rizik maaf ngomong seperti begitu. Mungkin ada sebagian pernah dengar ada riwayat dulu ketika sahabat-sahabat dicaci oleh sebagian orang. Ini kejadian di Hudaybiyah ini. Ada seseorang yang menghina sahabat, diantaranya menghina Sayyid Abu Bakar Siddiq, namanya Urwah As-Saqafi. Ya. Ini kan kita tahu Sayyid Abu Bakar Siddiq ini seperti apa kan? Lemah lembut, orangnya baik, kayak belum pernah marah, gitu kan?
Tapi ketika beliau didolimi, beliau ngomong di hadapan Rasulullah SAW, maaf, dengan bahasa yang kasar. Dengan bahasa yang kasar. Kalau bahasa kitanya, ya di sana ada uzdum bil gadri lata. Beliau menyatakan kalau bahasa kitanya, hei kamu, itu bahasa ini mah, kalau bahasa isaplah kemaluan daripada Tuhanmu lata. Itu. Sampai ini bahasanya kan sangat-sangat didengar tidak baik gitu. Itu di hadapan Rasulullah, di depan Rasulullah SAW. Karena malaikat terdolimi, ya, dengan menyatakan seperti itu, Nabi diam, Pak. Kalau salah pasti Nabi melarang. Karena diamnya Nabi, bicaranya Nabi, itu semua jadi hukum. Ketika ada seorang ataupun sahabat mengatakan sesuatu di depan Nabi, Nabi diam, ini termasuk hadis. Hadisnya disebutnya hadis at-takririyah, penetapan Nabi Rasulullah SAW. Nah, makanya dari itu kita misalkan apabila melihat seseorang alim, seorang ulama, siapapun orangnya, apabila misalkan ada keluar kata-kata yang kotor, ya kita lihat dulu permasalahannya. Kalau memang beliau didolimi, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang didolimi, apalagi mengatakan yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita, wah ini tidak pantas seorang ulama, seorang alim. Jangan melihat dari urusan-urusan itu, hati-hati. Saya yakin orang-orang alim dengan husnudonnya kita kepada ulama-ulama, pasti semuanya beliau yang kerjakan, beliau yang katakan, itu ada ilmunya. Makanya daripada kita salah, suudon, malah jadi fitnah, mendingan kalau tidak tahu, sudah tawakuf aja lah. Disebut tawakuf, udah diam saja lah kita. Kalau memang kita tidak tahu ilmunya. Kadang-kadang kita melihatnya kan secara akliyah, secara dohiriyah. Ini tidak boleh gini-gini, wah seorang, hati-hati Pak. Ini yang saya takutkan, hati-hati. Sekali lagi, damul ulama itu, darahnya ulama itu beracun. Hati-hati. Apabila kita menjelek-jelekan, apalagi fitnah, ya, fitnah ini kenapa Nabi sampai mengatakan al fitnah itu asadu minal qatli. Fitnah ini lebih jahat daripada membunuh. Terus mungkin kalau ada orang yang difitnah sama kita, wah kita taubat, kita minta apa? Minta maaf. Mungkin si orang yang difitnahnya bisa, tapi setelah ini kalam kita, omongan kita terus tersebar, bagaimana kita minta maafnya? Makanya sampai sebagian ulama nangis, hati-hati dengan fitnah. Fitnah itu sebenarnya tidur. Jangan sekali-kali membangunkan fitnah, karena sangat bahaya itu. Makanya Nabi menyatakan al fitnah itu asadu minal qatli. Fitnah ini lebih jahat daripada membunuh. Kalau yang namanya misalkan kita tidak senang, tidak baik, sudah nggak usah digombar-gombar, dalam hati aja. Kenapa kita misalkan tidak senang? Ini kalau sudah di luar, di umum, wah ini hati-hati, naudzubillah. Kita lebih rusak nantinya. Ini mudah-mudahan yang duduk-duduk di sini, yang kita berkumpul di sini, mudah-mudahan bisa menjaganya, karena ini untuk kebaikan kita semuanya. Kalau kita memang tidak tahu hukumnya ataupun ilmunya, lebih baik tawakuf, lebih baik kita diam. Diam lebih berharga, diam lebih, ya, karena memang kita tidak tahu. Ini alhamdulillah wa syukurallah, udah masuk isya. 6 menit lagi, masih ada. Ikhwatul iman, jadi sekali lagi ini sangat perlu dikatakan, apalagi yang namanya fitnah, Pak. Ini fitnah itu seolah-olah dosa yang tidak terampuni. Ini digambarkan oleh seorang ulama, ada seseorang yang minta maaf kepada orang yang pernah difitnah. Ya. Kata ulama ini, saya maafin engkau, tapi saya mau bertanya, kamu mempunyai, ini kalau pembersih itu namanya apa tuh? Yang dari bulu itu, kamojeng ya? Kamu punya kamojeng nggak? Kaget kan? Dia minta maaf akan dengan omongan fitnah-fitnahnya, tapi ini ulama menjawabnya, kamu punya kamojeng nggak? Ya. Kata orang ini, ya ada di rumah. Nanti ambil sama kamu kamojeng, terus datang lagi ke sini. Itu di perjalanan kamu terus si bulu-bulu ini buang satu persatu. Buang satu persatu terus. Setelah itu besoknya beliau mengerjakan, ya, sampai datang ke seorang ulama itu sudah habis bulunya itu, sampai tinggal kayunya saja. Ya. Terus kata ulama ini, semua yang kamu bilang saya maafin dengan bersih hati, tapi saya akan memberi pelajaran kepada kamu. Ya, pulang lagi, cari bulu-bulu yang tadi. Cari bulu yang tadi.
Nah, ini seorang guru atau seorang ulama akan memberikan pelajaran. Akhirnya dia karena kata ulama seperti itu, dia pulang mencari bulu-bulu itu, Pak. Yang namanya bulu-bulu di jalan kan pasti ada yang ketebak apa? Angin atau apa-apa. Cuman dia dapatkan cuman beberapa biji. Cuman kata ulama, nanti berapapun yang kau dapatkan, kamu kembali lagi ke sini. Ya. Akhirnya setelah itu, setelah dicari-cari itu sampai pulang lagi ke rumah itu, cuman mendapatkan beberapa biji. Datang lagi ke ulama mengatakan, ya saya mendapatkan cuman 3 biji. Ya. Nah ini kata ulama tadi, ini gambaran fitnah. Ya. Gambaran fitnah ini seperti ini. Kamu saya maafkan semuanya dengan fitnahan. Terus bagaimana omongan yang sudah tersebar, yang dibawa oleh orang, dibawa ini. Bagaimana kita bisa minta maafnya, minta ampunan? Ini hati-hati, Pak. Ini untuk keselamatan kita, Pak. Karena banyak orang-orang yang kita tidak tahu, akhirnya ikut-ikutan, Pak. Ya, dengan hoak-hoak itu ikut-ikutan. Akhirnya cuman hoak begitu, ikut-ikutan, akhirnya kena tangkap, kena imbasnya, kena ini, naudzubillah. Jadi kalau memang kita tidak jelas, kita memang tidak tahu ilmunya, lebih baik kita tawakuf. Karena kata beliau sendiri mengatakan, wasallim li ahlillah min kulli muskilin. Pasrahkan kepada ahli-ahli Allah daripada setiap kesusahan itu, udah pasrahkan kepada ahli-ahli Allah. Ya, sebab laidaina ladaihim wadihun bil adillah. Antara kita dan mereka itu mempunyai dalil. Sudah. Gitu. Jadi pasrahkan aja kepada ahli-ahlinya Allah. Jadi mudah-mudahan kita terselamatkan ya daripada yang namanya fitnah-fitnah ataupun daripada kita duduk-duduk sama orang-orang yang tidak baik. Karena ini sekali lagi, duduknya dengan orang-orang yang tidak baik sama dengan menanam cinta ketidakbaikan. Tapi insya Allah kita duduk berkumpul sama orang-orang baik sama menanam di hati kita mencintai kebaikan dan mengamalkan kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iman, mari kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita sangat-sangat perlu bagaimana memilih dan memilah daripada siapa yang harus kita dijadikan teman dan perkumpulan mana yang memang kita harus masuk ke dalam perkumpulan itu sendiri. Karena ini insya Allah sangat-sangat bermanfaat buat kita. Dan kami berharap di sini merenungkan daripada sebagian hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada hadis Nabi Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ajmilu fi talabid dunya wa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Nabi menyatakan, ajmilu fi talabid dunya, baguskanlah daripada kamu sekalian dalam mencari kehidupan di dunia. Karena ingatlah, wa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Karena sesungguhnya manusia ini itu diciptakan dengan bagaimana apa diciptakannya. Jadi maksudnya tafsir daripada hadis ini langsung ditafsir oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kata beliau, man khuliqa lil jannah yusiro li amali ahlil jannah. Sebaliknya, wa man khuliqa linar yusiro li amali ahlin nar. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan dan direnungkan. Sekali lagi kata Nabi Rasulullah SAW, perbaguskanlah kamu sekalian dalam mencari kehidupan di dunia. Karena setiap manusia ini diciptakan dengan apa? Muyassarun lima khuliqah. Jadi dimudahkan daripada ciptaannya ataupun diciptakannya. Kata beliau, barang siapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk isi surga, untuk isi daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kata beliau, yusiro
li amali ahlil jannah, itu pasti digampangkan, dimudahkan untuk beramal daripada amal-amal ahli-ahli surga. Dan ketika kata beliau waman khuliqa linar, barang siapa yang diciptakan untuk neraka, naudzubillah, itu kata beliau yusiro, orang ini pasti digampangkan ataupun dimudahkan li amali ahli nar, untuk beramal ataupun berbuat daripada ahli-ahli neraka. Ini perlu direnungkan. Seperti contoh misalkan kita, kalau kita dimudahkan atau digampangkan untuk berbuat kebaikan, Pak, ini pasti ini digampangkan untuk akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini muyassirun lima khuliqah, dimudahkan seperti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang manusia ini diciptakan oleh Allah untuk surga, itu pasti dimudahkan, digampangkan untuk beramal-amal ahli-ahli surga. Tapi sebaliknya, naudzubillah, barang siapa yang memang diciptakan oleh Allah untuk isi neraka, itu pasti dimudahkan juga untuk beramal-amal seperti amal-amalnya ahli-ahli neraka. Ini naudzubillah. Renungkan baik-baik. Ketika kita mau berbuat sesuatu, apabila kita berbuat kebaikan, ini hakikatnya juga pertolongan dari Allah, kita alhamdulillah syukur kepada Allah. Terus yang keduanya, ketika kita sulit, ada orang yang mengajak maksiat, ada orang yang mengajak durhaka, ada orang yang mengajak korupsi, ada orang kita nggak mau, itu alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita ada yang berbuat, maaf, ada orang yang mengajak kita berbuat kebaikan atau beramal-amal baik, kita misalkan sulit, susah untuk ke sana. Malah sebaliknya, kalau untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan amal-amalnya ahli neraka, misalkan kita mudah, itu naudzubillah, subhanallah. Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diingat, ya mutul mar'u ala ma as'alih wa yub'asu ala ma mata alih. Harus diingat, matinya seseorang akan tergantung kepada kebiasaan di dunianya. Apabila kebiasaan di dunianya berbuat kebaikan, insya Allah matinya tidak akan jauh daripada kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kebiasaannya kejelekan, itu naudzubillah. Kata Nabi, ya mutul mar'u ala ma as'alih. Meninggalnya seseorang, matinya seseorang akan tergantung dengan kebiasaan yang tadi, baik ataupun tidak baik. Ini naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi sebagian guru daripada guru saya sendiri menyuruh atau memerintahkan selalu merenungkan daripada hadis tadi. Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Jadi perbaikilah, perbaguskanlah daripada mencari kehidupan dunia ini. Karena dunia ini kalau kita lihat, kita waktu dengar ada waktu di mana, di rumah yang waktu ada yang meninggal, siapa tuh? Ada Jum di itu, masya Allah tuh ada profesor tuh, bagus sekali tuh. Memang itu hadis Nabi, cuman memisilkannya bagus sekali tuh. Jadi adunya majratul akhirah ya. Jadi dunia ini merupakan tempat cocok tanamnya akhirat. Dunia ini merupakan sawahnya akhirat. Kata beliau, masa kalau kita di sawah kita membangun rumah yang megah, paling kalau di sawah paling tidak saung katanya. Karena memang dunia ini tempat cocok tanamnya akhirat atau sawahnya akhirat. Ini maksudnya, namanya dunia ini ya jembatan lah, yang mana tujuan kita pada dasarnya hakikatnya yaitu akhirat. Kita cuman lewat. Apabila kita tidak baik di dunia ini, apabila kita tidak benar di dunia ini, aduh sayang, apa yang mau dibawa ke akhirat nanti? Ya, ini yang ditakutkan. Karena memang seperti itu kata Nabi, adunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanamnya akhirat, ataupun tempat menanam. Nanti panennya di akhirat. Panennya di akhirat. Maka selalu pikirkanlah hadis yang tadi, bahwa setiap manusia ini akan dimudahkan tergantung seperti apa yang diciptakan oleh Allah. Kita ini betul-betul diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan apa kita ini diciptakan untuk surga atau untuk neraka. Tapi ciri-cirinya kata Nabi, yang mana kata tadi ditafsir oleh Habib Abdullah sendiri dalam kitabnya, barang siapa yang diciptakan untuk surga, itu pasti dimudahkan untuk berbuat daripada amal-amal surga. Tapi naudzubillah, barang siapa yang diciptakan oleh Allah untuk isi neraka, itu nanti akan dimudahkan oleh Allah, naudzubillah, daripada amal-amal untuk ahli-ahli neraka. Ini selalu dipikirkan. Ini
omongan guru saya terus-terusan seolah-olah. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu baik dan buruknya, kita berpikir ke sana. Kalau memang baik kita gampang, kita mudah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak baik, kita hati-hati. Ya. Mungkin ada 5 menit ataupun berapa menit, ada pertanyaan nggak? Bisa kalau misalkan ini yang diomongin ngerti ya? Insya Allah paham ya? Paham. Ini betul-betul harus dipikirkan. Ketika kita mudah untuk berbuat sesuatu kebaikan, beramal soleh, itu alhamdulillah. Itu tandanya memang dimudahkan oleh Allah untuk perjalanan ke surga. Ya, tapi ketika kalau kita mudah untuk berbuat maksiat, durhaka, dolim ataupun apa yang namanya kata tadi, itu kita ngeri, naudzubillah. Ya. Makanya kalau misalkan kita berpikir dulu waktu kita masih muda, wah kita berbuat seperti ini, ya alhamdulillah. Kenapa? Kita masih diberi umur. Kita masih diberi umur untuk bertobat. Kita masih diberi umur untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orangnya kalau benar-benar minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taba minad danbin kaman ladan balah. Barang siapa yang bertobat daripada dosanya, itu nantinya seperti orang yang tidak punya dosa. Juga yang kemarin itu, masya Allah, itu profesor siapa namanya itu bagus sekali bagaimana, ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya kita telah berbuat dosa terus tiba-tiba tuanya kita jadi baik, padahal kita dari awal kehidupan kita sampai mati ada CCTV-nya. Terus kalau sudah taubat katanya nanti itu yang tidak baik itu masih dipertontonkan, enggak? Itu masya Allah, beliau kan seperti di komputer katanya, di komputer juga kalau yang tidak baik itu selalu dihapus. Makanya memang dalam agama juga ada bahasa dihapus. Dan mudah-mudahan kalau kita benar taubatnya, kebaikan-kebaikan kita, kejelekan-kejelekan kita yang dulu-dulu itu mudah-mudahan dihapus, betul-betul dihapus. Ya. Nah ini yang masya Allah itu. Ya. Jadi tidak ada seseorang yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merasa merugi. Sebesar apapun dosanya. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah umur kita bisa bertaubat, ini satu kenikmatan tak terhingga, Pak. Kenikmatan tak terhingga. Kalau kita lihat coba sejarah-sejarah para sahabat sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar ini kan, itu kalau dulu kalau bahasa kita mah, bahasa sekarang mah preman besar, Pak. Preman Mekah dulu sebelum masuk Islam ini. Sampai tidak tanggung-tanggung kan, Sayyidina Umar ini pernah membunuh anak perempuannya, dibunuh kalau bahasa kita mah apa? Dimasukin hidup-hidup, dikubur, itu namanya apa tuh? Kalau bahasa Sunda mah ruang kerepesnya. Jadi masukkan, coba. Terus pernah juga beribadah. Beliau itu membuat satu berhala dari roti, setelah jadi terus disembah. Terus setelah disembah rotinya dimakan lagi. Saking jahiliyahnya, saking jahiliyahnya. Makanya Sayyidina Umar itu di dalam kitabnya, ini di dalam pinggir-pinggir ininya ada seperti sungai, Pak, bekas nangis, saking banyaknya nangis. Di saking banyaknya nangis karena kan air mata ini panas, jadi ada tapaknya. Saking mengingat kejelekan-kejelekan waktu zaman jahiliyah. Mengingat makanya ketika assalamualaikum ke kanan, Sayyidina Umar ini suka nangis, Pak. Nangis mengingat anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup. Anak perempuan yang kecil dikubur hidup karena Sayyidina Umar menginginkan anak laki-laki. Ketika istrinya hamil, kalau misalkan anak perempuan yang lahir akan dibunuh. Itu sama istrinya ketika memang terlahirnya perempuan disumputin agar supaya tidak dibunuh. Terus dipakai pakaian laki-laki, Tapi ketika dibawa oleh Sayyidina Umar waktu kecil, dibawa ke satu hutan untuk mencari sesuatu, terus pengen pipis, namanya anak kecil kan, ketika dibuka laki-laki, Pak. Ini saking dolimnya ataupun kejahiliannya, ini anak perempuannya dibawa ke atas ke gunung, terus di atas gunung itu Sayyidina Umar ini menggali, Pak, sampai dimasukin tuh. Sampai waktu itu ingat terus Sayyidina Umar ketika assalamualaikum itu, ketika bilang abah tolong, terus dikubur. Coba bayangkan kalau dikatakan jahatnya seperti itu dulu zaman jahiliyahnya. Tapi masya Allah kan ketika setelah Islam itu masya Allah
Sampai Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzil Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan Umar. Sampai Nabi juga menyuruh, watba'u Abu Bakrin wa Umar, ikutinlah Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ikutinlah setelah masuk Islamnya kan. Tapi kalau kita lihat zaman-zaman dulunya ya. Terus kedekatan Sayyidina Umar dengan Rasulullah sampai di Raudah juga kan, makomnya berbarengan kan, Rasulullah, Sayyidina Bakar Siddiq, Sayyidina Umar berbarengan itu tiga, Masya Allah, bayangkan. Maka dari itu apabila kita mengingat masa-masa dulu, kalau misalkan kita banyak mengerjakan yang tidak perlu ataupun maksiat, durhaka, ketika kita diberi kesempatan umur seperti ini jalan satu-satunya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah dengan yakin, seyakin-yakinnya insya Allah Allah bersihkan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ya pasti. Kemudian apakah kita sebagai orang yang kurang berdolim itu punya pilihan gitu? Jadi apakah dalam hadisnya atau dalam riwayat mungkin apakah langkah terbaik kita setelah berdolim? Apakah membalasnya dengan bahasa yang kasar atau ada cara lain yaitu mendoakan supaya tidak tapi kan pesan kita misalnya kehidupan kita jelek, siapa tahu mendoakan, ya apalagi yang mendoakan ulama atau siapa tapi barangkali lebih manjur atau lebih doanya terkabul siapa tahu Pak justru mendapat saya jadi kalau mendapat saya yang mungkin bisa dikoreksi yang mungkin aku sebagai public figure mungkin lebih baiknya kalau saya ini mungkin lebih etiknya mendoakan yang dolimi itu jadi selain mendapat dia siapa tahu mendapat hidayah juga orang-orang yang awalnya tidak simpati menjadi simpati orang yang simpati lebih simpati yaitu itu yang pertama mungkin di komentar terus kemudian yang kedua untuk cerita barusan Umar itu kalau nggak salah saya dengar itu kan dari sisi sejarahnya lemah gitu ya karena yang mungkin kata sejarawan itu yang bikin Syiah mensudutkan para sahabat selain Ali jadi menunjukkan Umar itu membunuh anaknya padahal kan secara penelusuran tahu segala macam pada waktu itu ya intinya nggak mungkin lah Umar membunuh itu hanya yang menurut sejarawan mungkin pendapatnya begitu mungkin kalau ada pendapat lain ya mungkin kurang ya Alhamdulillah baik sekali ya pertanyaan. Yang pertama, kita bagaimana kalau menghadapi orang-orang dolim ya, yang lebih baiknya apa kita membalas kedolimannya atau kayak tadi dengan cara mendoakan kebaikan. Ya memang pada dasarnya Pak ini ada beberapa jalan ya, ada beberapa jalan. Kalau memang kata tadi kan contoh satu, kita apabila melihat orang sombong, apakah kita harus diem, apakah harus disombongin lagi atau harus gimana ya. Ini dari segi satu contoh nih. Kata Nabi idza ra'aitum mutakabbirina fatakabbaru. Apabila kamu melihat seseorang yang sombong, itu Nabi mengatakan fatakabbaru, maka sombongin lagi. Karena sombong kepada orang sombong ini sedekah. Jadi untuk menurunkan kesombongannya itu dengan cara sombong lagi kitanya ya. Ataupun dengan cara kita merendah. Apakah lebih baik kita bersombong lagi atau merendah? Ini ada langkah-langkahnya ataupun di mana kita menempatkannya kayak tadi. Ya seperti tadi kan, kalau orang melihat orang-orang dolim, apakah kita lebih baik kita mendoakan? Ya. Jadi kita lihat dolimnya ini seperti apa gitu. Terus jangan-jangan kita kalau kita misalkan kita diam ada orang dolim sampai jahat kepada orang lain sampai begini, terus kita diam juga kita salah. Seperti tadi misalkan satu contoh, kita tahu nih ada orang yang mendolimi kita sampai kita tertipu. Ketika itu kita melihat teman kita didatangin orang yang dolim itu yang pernah berdolim kepada kita, menipu kepada kita, apa kita kan mau diam? Enggak kan? Jadi harus menolong. Jadi kita lihat teksnya lah ataupun lihat keadaannya. Ya, yang pertama itu. Ya, seperti dari segi sisi ya kita tidak bisa menyalahin yang ini yang itu enggak, karena masing-masing wadihun bil adilah, masing-masing ada dalilnya. Contohnya seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Bakar Siddiq
Sayyidina Umar kan keras jalannya, tapi tidak disalahin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus Abu Bakar Siddiq orangnya diam, lemah lembut jalannya, tidak disalahin sama Sayyidina Umar. Ya. Jadi kita lihat, apa melihat orang dolim ini, apa kita mau mendoakan atau bagaimana, tapi tetap kita ada niat berbuat kebaikan, gitu kan? Bisa jadi kita berbuat keras, sombong dengan orang sombong itu bisa dia sadar akan kesombongannya. Tapi misalkan kita melihat orang sombong, kitanya diem, kita tawadu, dia terus sombong, gitu. Jadi kata Nabi, sampai apabila kita melihat orang sombong, kita ra'aitu mutakabbirina fatakabbaruna. Ya. Apabila kita melihat orang sombong, agar supaya sombongnya dia mereda, sombongin lagi, gitu. Sombongin lagi. Karena sombong kepada orang sombong ini bisa jadi sedekah. Terus yang kedua, kata tadi ada kaul-kaul seperti Sayyidina Umar, itu memang ada di kitabnya. Jadi waktu zaman jahiliyah. Jadi ini saking bagaimana perlunya atau manfaatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun. Karena yang namanya jahiliyah kan di luar apa? Di luar syariat Islam. Ataupun kita mungkin pernah mendengar ada satu cerita Wali Songo lah. Ya, kita mendengar cerita Wali Songo, ada yang namanya Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo. Itu sebelumnya kan perampok kan. Wah, terus setiap orang dirampok. Tapi tobatnya bagaimana gitu? Sampai kenapa bisa jadi wali, terangkat jadi wali? Ataupun mungkin pernah juga ada dengar ulama wali hebat malah di kalangan tasawuf itu sampai terkenal juga. Tapi sebelumnya penyamun. Sebelumnya ada yang namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa pernah ingat santri nggak? Ada seseorang yang dulunya penyamun, setiap ada rombongan yang mau datang dirampok gitu. Ya. Akhirnya ketika dia mendengar ayat Quran dari seorang perempuan, dia mau merampok sampai mengingat terus, sampai dia taubat, dia datang ke ulama-ulama sampai menjadi wali besar. Jadi banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Memang ada dalam kitab-kitab. Itu bukan berarti Sayyidina Umar itu setelah jadi Islamnya, enggak. Itu memang zaman jahiliyahnya gitu. Zaman jahiliyahnya. Kalau ingin lihat secara langsung teksnya, ada kitab yang namanya Nurul Absor. Bisa dibuka kitab Nurul Absor, itu sejarah-sejarah para sahabat baik sebelum masuk Islam ataupun sesudah masuk Islam. Daripada Sayyidina Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu ada di kitab Nurul Absor. Seperti tadi cerita-cerita seperti itu. Ya. Jadi kembali kepada tadi, apabila kita ada orang yang dolim kepada kita, ya itu pertama bisa jadi kita memakai jalan pertama kata tadi. Kita doakanlah mudah-mudahan mendapat hidayah, mendapat taufik. Karena Nabi ini maaf Pak, Nabi ini jadi betul-betul tahu kalau misalkan melihat seseorang, apakah ini harus Nabi sabar ataupun Nabi harus. Pernah dengar Rukanah enggak? Ada Rukanah, seorang pegulat yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang badannya besar. Itu coba lihat di sirah Nabi Rasulullah SAW. Itu. Jadi ada orang yang besar, pegulat, tapi musyrik dia. Nabi sebelumnya jalannya lembut, mengajak dakwah, itu mengajak ulama. Tapi satu waktu ketika itu Nabi seolah langsung menantang Rukanah. Itu Rukanah ketika ditantang oleh Nabi, itu Rukanah tersenyum. Karena Nabi kan maaf badannya itu sedang Nabi ini. Tidak tinggi, tidak kecil. Nabi ini sedang lah. Ya. Rukanah itu besar sekali badannya, yang namanya pegulat. Jadi ada jalannya gitu dalam agama ini. Memang kita harus ada jalan sabar, ada jalan harus keras, ada. Seperti kita dalam agama, contohlah. Dalam agama misalkan anak kita sebelum usia 10 tahun kita menyuruh sholat, menyuruh kebaikan, jangan sampai dipukul, jangan, hati-hati. Tapi ketika 10 tahun belum sholat ataupun meninggalkan sholat, Nabi menyuruh keras. Nabi menyuruh memukul, gitu. Jadi yang namanya agama ini ada jalurnya. Enggak selalu kejelekan dibalasnya dengan kebaikan, kita harus enggak. Ada memang yang waktunya harus
Ya. Harus, jadi ada orang yang memang sadarnya itu ada dengan kekerasan, ada yang dengan kelembutan. Ya. Jadi ada tag di mana kita. Kalau bahasa balagonya kita harus melihat muqtadol hal ya. Jadi muqtadol hal itu harus lihat sikon, situasi dan kondisinya bagaimana gitu. Ini sangat-sangat perlu itu. Jadi tidak setiap agama itu jalannya harus lemes, enggak, ada jalannya. Coba kalau mengatakan ada seseorang nabi ini baik, kalau misalkan nabi ini kalau dihina, dicaci selalu diem, selalu ini, enggak selalu begitu nabi. Kalau selalu begitu, bagaimana ada perang Badar? Bagaimana ada perang Hunain? Bagaimana? Ada waktunya nabi harus perang. Ada waktunya nabi sabar. Ketika di Taif nabi, karena memang orang-orang tidak tahu. Nabi ketika datang ke sana, wah tiba-tiba dilempar sampai berdarah sampai ini. Nabi sabar karena orang-orang Taif belum tahu, gitu kan? Belum tahu. Sampai Nabi takut darahnya ke tanah gitu. Sampai ya giginya ataupun darahnya itu kalau sampai jatuh ke tanah itu malaikat Jibril sudah janji. Kalau orang Taif menjatuhkan darah Nabi ke tanah, itu Taif dengan penduduknya akan dibalikan semuanya. Nabi takut itu sampai darahnya dikesini-siniin kan. Jadi ada jalan dakwah ini kan, maaf seperti gini, kita tahu mungkin semuanya, wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah, tapi terakhir wajadilhum billati ahsan. Jadilhum kita harus ada walaupun billati ahsan tetap dengan jalan kebaikan. Jadi di situ ada jalurnya. Ini kalau memang betul-betul tahu kita menguasai daripada muqtadol hal, itu lebih enak. Jadi muqtadolnya melihat sikon, ini memang harus baik atau gimana. Ketika lihat kemungkaran, coba lihat Nabi mengatakan idza ra'aitum mungkaron, apabila kamu melihat kemungkaran. Bagaimana kata Nabi yang pertama? Idza ra'aitum mungkaron, apabila kamu melihat kemungkaran ya. Terus Nabi menyuruh pertama dengan tangan kan. Walaupun ini untuk orang yang mempunyai kekuasaan, seperti siapa? Pemerintah yang mempunyai kekuasaan lah. Fa in lam yastati, apabila tidak mampu dengan tangan, bilisan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, ya kita tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan kita. Tapi kalau lebih dengan hati. Ini ada jalurnya, keras, menengah, dan ada di situ. Jadi menghadapi kedoliman ini ada jalurnya. Memang kita harus ada yang harus diam, sabar. Dengan sabar orang ini bisa mendapatkan taufik hidayah. Tapi ada juga dengan diam ini tidak. Tapi dengan cara, ya seperti kata tadi, anak 10 tahun kata Nabi harus dipukul kalau meninggalkan sholat. Itu tidak sabar aja, enggak. Nabi yang menyuruh. Jadi yang lebih tahu tentang syariat keadaan kan Nabi Rasulullah SAW. Bisa dipahami ya? Ya bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi nggak? Jam 8 mungkin? Ya alhamdulillah ya. Jadi nggak selalu apabila menghadapi doli, menghadapi ini. Nabi di sana dikatakan ruhamma bainahum. Nabi ini sayang gitu. Tapi lihat ke sana asyidda alal kufar. Nabi ini asyidda alal kufar. Ya. Nabi pernah marah nggak? Marah Nabi ketika agamanya dihina, ketika Allah dihinakan, ketika syariatnya dihinakan. Tapi kalau pribadinya dihina, ini beliau diam, sabar. Ya, itu masya Allah. Jadi ada jalurnya. Mungkin ada sebagian melihat Nabi ini rahmatan lil alamin. Betul, rahmatan lil alamin. Ya. Tapi untuk melaksanakan daripada rahmat ini ada jalurnya. Ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang harus. Ini biasanya ahli-ahli tafsir yang bisa begitu. Ya. Ini maaf, saya dulu punya guru, sedikit cerita, ada guru pernah cerita, pernah dengar Mama Sempur nggak? Terkenal dengan daerahnya. Namanya itu jarang disebut Pak, kalau ulama-ulama dulu itu. Saking kita takut kalau bahasa Sunda mah kawalat, itu namanya itu kadang kita nggak kenal. Yang disebut itu nama daerahnya. Ya. Ada Mama Cibaduyut, ada Mama Cibabat, Mama Cangkaroh. Kalau di Batu Jajar, ada juga Mama Sempur di daerah Sempur. Ya, jadi selalu terkenal itu dengan namanya. Ya. Ini Mama Sempur ketika kalau mau ngaji beliau mau ngurukin santri, belum bawa kitab. Gitu. Terus ada seseorang
seseorang yang ingin ngaji, ya kan disambut betul-betul. Oh, alhamdulillah, dengan niatnya kamu sudah dapat pahala dengan ini. Besok kalau mau benar belajar ngaji, bawa buku, bawa pulpen, bawa ini ke sini, datang dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bagaimana kita mau beribadah kepada Allah. Ya, mama katanya. Besok lusanya orang ini datang mau ngaji ke Mama Sempur. Maaf, pakaian dengan pakaian koboi. Tidak bawa catatan, tidak bawa ini, tidak bawa ini. Itu Mama Sempur bagaimana? Marah gitu. Yang terkenalnya dengan lemah lembut, tapi ketika dia seolah-olah mau gimana kata tadi, yang ditakutkan melecehkan, misalkan disuruh begini-begini malah marah dia. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi perjalanan ulama itu enggak selalu sabar, enggak, ada jalannya. Saya punya guru juga. Kalau dari segi beliau enak, lembut, tapi ketika marah nggak ada yang berani itu santri ini sampai ada marahnya begitu. Jadi lihat konteksnya, lihat ininya. Nah, itu mungkin yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan daripada penjelasan di sini tambah kita mengenal bagaimana caranya kita menentukan ataupun mengamalkan daripada satu ilmu, harus jalan lemah lembut atau kita sedang ataupun dengan cara keras, itu harus. Ya, seperti kita mendidik istri misalkan. Istri kita misalkan susah, apakah kita harus dengan lembut terus? Kalau dengan lembut susah kan kita disuruh. Suara kita agak naik. Sampai agama menyuruh kalau masih begitu juga kita tidurnya pindah. Gitu kan? Harus pindah, ujlah. Gitu. Sampai ada jalurnya lah. Ada caranya. Nah, mudah-mudahan kita diberi pemahaman seperti itu, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.